Shalom, puji Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan tentu adalah firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi saya. Dan saya rindu untuk membagikannya juga bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang saya bawakan, saya beri judul Damai Sejahtera. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Oke, baik. Ya, hari ini firman Tuhan bicara tentang damai sejahtera. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih damai sejahtera itu? Bisa di next. Damai sejahtera di sini secara umum artinya adalah suatu kondisi keseluruhan yang memungkinkan seseorang untuk merasa bahagia, tenang, dan merasa seimbang secara fisik, mental, dan emosional. Tapi secara sederhananya yang mau saya sampaikan, damai sejahtera ini bicara tentang kebahagiaan, ketenangan, dan juga ketentraman hati. Jadi kalau saya percaya bahwa kita semua pasti ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram hatinya, betul? Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kita perlu yang namanya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi banyak seringkali kita lupa akan damai sejahtera ini. Nah, pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Di mana kita bisa menemukan damai sejahtera itu? Nah, hari ini kita mau belajar. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nah, di sini sudah saya siapkan Bapak Saudara ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Saudara bisa menyimak dengan seksama. Di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, firman Tuhan di sini Bapak Saudara ini merupakan isi dari satu judul perikop firman Tuhan yang judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ya, jadi kalau kita tahu ceritanya ketika Tuhan Yesus ngasih tahu murid-muridnya bahwa dia itu akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dia akan mati, dibangkitkan, kemudian dia naik ke surga. Tapi dia tidak pergi begitu saja, dia ada janji yang dia berikan kepada murid-muridnya. Yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus dia akan berikan kepada murid-muridnya. Bagi orang-orang percaya yang kepada Tuhan. Tapi ternyata di sini bukan hanya Roh Kudus yang Tuhan janjikan, tapi dia juga janjikan dia akan berikan namanya damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami, damai sejahtera ini bisa kita dapat itu dari Tuhan. Coba next. Ya, dari Tuhan. Damai sejahtera bisa kita dapatkan dari Tuhan karena Tuhanlah sumber damai sejahtera. Di sini dalam firman-Nya dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa sih maksudnya kok ku tinggalkan bagimu? Ya, jadi kalau Saudara perhatikan ketika murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tuh bahagia, tenang, tentram. Kenapa? Karena ada damai sejahtera di dalam Yesus. Nah, ketika Yesus bilang dia akan pergi meninggalkan mereka, dia katakan gini, tapi dia tinggalkan damai sejahteranya. Artinya apa? Dia nggak bawa itu damai sejahteranya naik ke sorga, tapi ditinggalkan kepada siapa? Murid-muridnya. Murid-murid ini menggambarkan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini ibaratnya warisan dari bapak kepada anak-anaknya. Ya, kalau biasa seorang bapak kan dia nulis wasiat ya kepada anaknya. Kan kalau pergi kan seorang bapak manusia kan ya pasti nggak membawa harta bendanya. Pasti harta bendanya ditinggalkan untuk anak-anaknya. Ya. Nah, tapi kalau ini Tuhan Yesus tidak bawa damai sejahteranya, tapi dia tinggalkan kepada murid-muridnya, anak-anaknya, orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini jadi warisan yang Tuhan berikan bukan bicara tentang harta benda, tetapi damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Ya, tetapi di sini dilanjutkan kata kalimatnya begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera ini bukan hanya ditinggalkan, tapi juga diberikan. Artinya jadi milik kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hal yang kedua yang perlu kita pahami next. Ternyata damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan sama kita.
Ternyata kita nih kalau percaya sama Tuhan, kita di dalam Tuhan hidupnya, kita tuh sudah punya namanya damai sejahtera itu daripada Tuhan. Jadi kalau seringkali anak-anak Tuhan pikir, saya tapi hidupnya kok nggak merasa damai sejahtera ya, saya nggak bahagia, saya nggak tenang, saya nggak tentram. Oh jangan-jangan saudara nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena saya percaya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini adalah hal yang penting. Kalau tadi dikatakan ini warisan, ya kalau warisan biasanya harta benda, ternyata ini lebih penting dari harta benda, Bapak Saudara. Damai sejahtera ini lebih penting dari harta benda. Kenapa? Karena di kata-katanya kalimatnya berikutnya selanjutnya begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya apa? Damai sejahtera ini nggak bisa kita temukan di dunia ini. Damai sejahtera ini nggak bisa kita dapat dari cari di dunia ini. Tadi damai sejahtera kan bicara tentang kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara ya. Ketenangan, ketentraman. Semua orang ingin bahagia, betul gak? Tapi banyak orang cari cara untuk bahagia dengan cara mencari kesenangan. Kesenangan didapati ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya banyak orang mencari sesuatu yang mereka inginkan untuk bahagia. Padahal dalam kenyataannya banyak orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi kenyataannya mereka gak bahagia. Maka kita bisa lihat ada orang yang mungkin punya rumah, punya harta benda, bisa makan apa aja, gak mikirin bulan depan ada tagihan apa aja. Tapi kok hidupnya gak bahagia? Ada. Karena apa? Ternyata kebahagiaan itu bukan bicara soal kesenangan saja. Bukan bicara soal apa yang kita inginkan. Mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ini bicara soal damai sejahtera. Ada banyak orang-orang kaya yang punya segalanya. Yang punya apapun yang mereka inginkan. Tapi mereka gak punya damai sejahtera. Hidupnya kosong. Hidupnya hampa. Ya, hidupnya bahkan gak bahagia. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita begini. Saya punya teman yang hidupnya masih ngekos. Ya, di kos-kosan gitu ya tinggalnya, gajinya pas-pasan. Bahkan kalau udah di tanggal-tanggal tua, dia uangnya udah tipis, dia bingung mau makan apa. Tapi ketika dia ketemu, bro, apa kabar? Dia bilang apa? Puji Tuhan, bro, Tuhan Yesus baik. Loh, kenapa? Tuhan Yesus baik? Iya, lu tahu sendiri ya. Ini kalau udah tanggal-tanggal tua gini bro, gua tuh duitnya udah tipis, susah, mau beli makan aja susah. Tapi Tuhan tuh baik ya. Justru di tanggal-tanggal tua kayak gini, justru di sini waktu-waktu gua makan makanan enak. Ada aja yang ngasih berkat, ada aja yang nyukongin makan. Ya, wah Tuhan itu baik bro, wah luar biasa. Tapi ada satu teman dia yang rumahnya itu 2000 meter Bapak Ibu. Ya, kaya. Mungkin dia gak usah mikirin lagi mau makan apa. Dia makan apa aja juga bisa. Gak usah mikirin lagi tuh bulan depan ada bayar kos. Harganya berapa dan berapa tagihan lainnya. Tapi pas ketemu, hey bro apa kabar? Ya gitulah. Doain aja lah. Gitu. Kenapa bro? Ya gitulah doain aja lah. Dan gak berapa lama totonya orang ini meninggal bunuh diri. Wah ternyata segala sesuatu yang kita inginkan, hal-hal dari dunia ini yang kelihatannya bahagia. Oh punya rumah mewah bahagia, punya mobil mewah bahagia, bisa makan jalan-jalan kemana aja bahagia. Ternyata tidak cuma kelihatannya aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu bisa didapati ketika seseorang memiliki namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini gak bisa ditemukan dari dunia ini. Kalau dicari kelihatannya aja bahagia, tapi enggak, sesungguhnya enggak Bapak Ibu. Makanya kita gak heran, ada orang juga, kenapa sih ada orang yang narkoba? Kenapa sih ada orang yang mabuk-mabuk hidupnya? Kenapa sih ada orang yang hidupnya pergaulan bebas? Sebenarnya mereka cari bahagia, sebenarnya mereka cari kedamaian, sebenarnya mereka cari ketenangan. Mereka pikir, ada yang berpikir dengan narkoba gue hidupnya lebih enjoy. Gue hidupnya jadi lebih semangat, lebih percaya diri. Dengan mabuk-mabukan, masalah semua lupa. Gue jadi happy. Dengan pergaulan yang bebas seperti ini, mungkin kelihatannya mereka gak baik. Tapi mereka tuh paling ngerti saya loh. Mereka terima saya apa adanya. Wah kelihatannya mereka mencari bahagia, betul gak saudara? Tapi pada kenyataannya, apa yang mereka dapati? Kalau narkoba apa? Wah hidupnya berantakan, kecanduan, ya morat-marit, susah kalau nggak
ketergantungan dengan obat-obatan. Kalau mabuk-mabukan mungkin kelihatannya masalah lupa, tapi sebenarnya masalah masih ada. Ya, tetapi belum lagi kalau mabuk-mabukan muncul lagi masalah yang baru. Ya, kalau pergaulan bebas kelihatannya wah nyaman, tenang, wah semua terima dia, damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ingat Bapak Saudara ya, kadang-kala kita diikat oleh keinginan kita sendiri, sehingga kita jatuh dalam pencobaan tersebut. Makanya kita harus tahu bahwa damai sejahtera ini gak bisa kita dapati dari dunia ini. Ya, kebahagiaan cuma kelihatannya aja bahagia, tetapi sesungguhnya yang kita butuhkan untuk bahagia, hidup tenang, hidup tentram adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini ternyata sudah Tuhan berikan loh sama kita. Kita sudah memilikinya Bapak Ibu. Ya. Jadi ya kalau saudara nih ya, jangan kita terus melulu mencari sesuatu yang kita inginkan di dunia ini. Ya, jangan kita terlalu fokus untuk mencari kebahagiaan dengan mendapatkan segala yang kita inginkan di dunia ini. Misalnya kita bekerja setengah mati, ya bekerja cari uang, bahkan waktu buat Tuhan pun kita pakai untuk cari uang Bapak Saudara ya. Jangan, kenapa? Karena itu bahagianya semu. Ya, kita harus mencari kebahagiaan yang sejati. Makanya waktunya untuk Tuhan, hari Minggu datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan, maka kita sungguh-sungguh bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Saudara ya. Nah, coba di next. Nah, ini damai sejahtera tidak bisa kita dapat dari dunia ini. Nah, kemudian di ayat ini di kata-katanya, kalimat berikutnya dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah ini bicara tentang kekhawatiran. Gentar ini bicara tentang ketakutan Bapak Saudara ya. Ya, di sini dikatakan dalam firman Tuhan ini Yesus yang bicara, janganlah gentar, janganlah gelisah dan gentar hatimu, janganlah khawatir, janganlah takut hatimu. Saya kemarin dengar nubuatan dari seorang hamba Tuhan, katanya di 2025 ini nanti akan terjadi namanya resesi ekonomi. Ya, membuat kaget. Bahkan dalam berita kita lihat ada Jokowi bilang kita nanti dunia ini udah masuk namanya neraka iklim ya. Iklim neraka apa neraka iklim ya. Ya, seluruh dunia itu terjadi suatu iklimnya panas banget katanya. Itu juga akan mempengaruhi ekonomi dunia. Ya, produksi pangan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat dari investasi bahwa investor asing juga udah mulai tarik-tarikin kalau dilihat ya, kalau ada yang ngikutin beritanya. Bahkan mata uang rupiah juga saat ini cenderung melemah terus. Dolar sekarang udah berapa tuh? 16.000, terakhir saya lihat 16.400. Oh, tinggi banget. Ya. Jadi belum lagi berita katanya mau naik lagi pajak ya kan. Kalau yang karyawan-karyawan tahu nih nanti ada tapera katanya ya, mau dipotong lagi gajinya. Ya mungkin yang enggak karyawan perusahaan mungkin kurang mengikuti ya, tapi bagi yang perusahaan-perusahaan, wah ntar mau ada demo lagi dan lain sebagainya. Ya kalau secara saya sebagai kepala keluarga merenungkan, wah kayaknya ada ketakutan, mungkin bisa ada ketakutan ya, nanti gimana nih tahun 2025 nih, ya gimana nih ekonomi dunia nih, apa yang terjadi nih dengan kepemimpinan presiden yang baru nih, ya kan, kecenderungan mungkin kita bisa khawatir, bisa takut, bisa memikirkan hal-hal yang wah gimana nih. Ya, tapi di sini dalam firman Tuhan dikatakan gini, jangan gelisah dan gentar hatimu, jangan khawatir, jangan takut hatimu. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan sama kita. Ya, dengan iman kita bisa percaya bahwa pasti di dalam Tuhan ada pertolongan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Tadi seperti lagu firman Tuhan yang kita nyanyikan Bapak Saudara ya. Bahkan sebelum kita merucap, Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh mengerti dan Tuhan tuh memberkati kalau kita bersyukur pada Dia. Amin. Saya ada satu lagu juga yang saya suka tuh, lagunya Symphony Worship yang judulnya Dalammu. Ya, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu
Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Kalau kita di dalam Tuhan, Bapak Saudara, pasti ada damai sejahtera itu. Pasti kita gak akan takut karena Dia adalah gembala yang baik, Bapa yang baik yang selalu menjaga dan menolong kita. Amin. Firman ini mengatakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Memang dengan segala keadaan yang terjadi dalam dunia ini bisa saja membuat kita jadi gelisah, takut dan khawatir. Dan ini adalah cara si iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mencuri damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Ya, atau Mongol stand up komedi ya, Mongol yang telah bertobat dari jenderal satanis, ya dia kasih tahu, dia dulu kan tahu tuh pekerjaan satanis tuh, setan-setan ya, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan. Katanya gampang sekali jatuhin anak-anak Tuhan, tinggal dicuri aja itu damai sejahteranya. Itu pasti itu kemungkinan besar dia jatuh. Ya, kenapa? Karena kalau udah gak ada damai sejahtera, kita udah gak merasa bahagia dan tenang, akhirnya manusia itu cenderung mencari cara untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian itu. Dengan apa? Yang tadi, kesenangan dunia, keinginan apa yang dunia yang ingin ditawarkan oleh dunia. Sehingga apa? Akhirnya ketika mencari di dalam dunia ini, ujung-ujungnya apa? Kelihatannya doang bahagia, tetapi justru menjatuhkan kita dalam berbagai-bagai pencobaan. Makanya ada orang akhirnya jatuh dalam narkoba, mabuk-mabukan, pergaulan bebas. Kenapa? Sebenarnya mereka cari. Tapi karena mereka merasa, gak ada damai sejahtera. Padahal Tuhan udah berikan. Damai sejahtera itu udah dicuri sama si iblis. Sehingga membuat apa? Akhirnya mereka jadi gampang jatuh dalam dosa. Caranya banyak. Bapak Ibu Saudara, si iblis gunakan dengan masalah, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, pertengkaran, keributan. Banyak sekali si iblis berbagai cara. Pokoknya segala sesuatu yang membuat hilang kebahagiaan kita, ketenangan kita, ketentraman kita. Nah itu iblis lagi mau mencurinya daripada kita. Makanya hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara ya. Si iblis itu tuh mencuri tuh dari berbagai tempat Bapak Saudara. Bisa dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Bahkan dalam gereja pun dia bisa curi damai sejahtera kita. Sehingga kita jatuh. Akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Ya nih boleh ya kalau saya jujur ya. Dalam rumah tangga saya Bapak Saudara ya. Ketika saya lagi mau selalu nih, saya nggak tahu kenapa ya, selalu ketika saya lagi mau pelayanan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu pasti ada aja sedikit keributan yang terjadi saya sama istri. Beneran, saya sampai bingung. Ini kalau saya lagi nggak mau khotbah nih ya, itu kita tenang, kagak ada apa-apa, kita nggak pernah ribut. Ributnya bukan ribut yang besar-besar gimana Bapak Saudara ya, tapi ya, membuat hilang damai sejahtera. Sampai saya pas lagi mau siapin khotbah, saya jadi nggak bisa siapin khotbah nih begini. Rasanya hati gak damai, gak tenang, ya kan. Sampai saya bilang sama istri saya, yang saya bingung deh. Entah kenapa kalau saya lagi mau khotbah nih, itu bisa aja tuh kita tuh ribut gitu. Ada aja yang dipermasalahin. Sehingga kayaknya tuh kok hilang damai sejahtera, saya jadi susah nih mau siapin bahan khotbah nih. Saya bingung. Terus saya bilang, iya. Udahlah ini tuh pekerjaan iblis saya yakin. Ini sengaja iblis curi damai sejahtera itu sehingga saya seringkali akhirnya kayak mau menyerah dalam pelayanan. Ya karena saya kan juga bekerja dalam sekuler. Ya dalam rumah tangga kita juga masih keluarga muda. Istilahnya ada banyak hal yang membuat saya tuh bisa aja memilih untuk berhenti pelayanan gitu. Tetapi saya terus mau maju karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, saya bilang sama istri saya, udahlah kita stop lah ya. Ini kita harus tetap jaga damai sejahtera daripada Tuhan. Ya kita sana saya mau pelayanan, udah kita baikan semua, udah kita bereskan. Jangan biarkan iblis bekerja mencuri damai sejahtera itu. Kalau nggak pelayanan kita bisa berantakan. Iya ya, dia juga merasakan hal yang sama besar dan ini terjadi dalam banyak rumah tangga tanpa disadari. Ya itu si Mongol itu bilang loh, dalam rumah tangga banyak anak-anak Tuhan itu diserang. Biar apa? Hilang damai sejahteranya, biar ribut suami, istri. Akhirnya apa? Jatuh dalam berbagai pencobaan, pelayanan hancur, pekerjaan hancur, semua hancur. Keluarga berantakan. Gak ada bahagianya Bapak Saudara. Tapi seringkali orang gak sadar kalau itu kerjaan si iblis untuk mencuri damai sejahtera kita. Makanya hari ini kita mau belajar dalam rumah tangga. Kalau damai sejahtera itu hilang, kita merasakan gini, gak bahagia saya sama si ini. Akhirnya apa mikirnya? Udah saya cari yang bikin saya bahagia aja deh. Akhirnya apa? Udah diceraiin, cari yang lain. Atau selingkuh lah. Lebih parah lagi. Akhirnya apa? Ada bahagia? Ada Bapak Ibu.
Dalam pekerjaan gitu juga. Ya, seringkali iblis mencuri damai sejahtera kita. Ya, mungkin ketika kita lagi bekerja, kita lihat rumput tetangga lebih hijau. Kok saya kerja gini doang sih? Kok hasil saya segini doang sih? Kok kayak yang itu kok hasilnya lebih besar sih? Akhirnya apa? Bersungut-sungut. Akhirnya apa? Kerja jadi gak semangat, kerja jadi asal-asalan. Atau bahkan ada yang lebih parah Bapak Saudara, karena merasa gak bahagia dalam pekerjaannya, dia coba cari cara biar lebih dapat banyak dengan cara apa? Korupsi. Kemarin di kantor saya ada yang kedapetan, ya bikin bon gelap, dia nginep di hotel, ketahuan langsung kena PHK, kasihan Bapak Saudara. Ya, yang kasihan yang ngomongin ya kantor kan biasa kan ibu-ibu ya, kasihan ya, padahal cuma 1.200.000 doang dia langsung di PHK, kasihan, belum menikmati banyak. Ya kan ada aja. Karena dulu ada yang pernah korupsi juga di kantor saya, dia orang HRD, dia nilep hampir miliaran. Itu gak ketahuan cukup lama, hampir berapa tahun. Kalau itu masih mending, ya itu tapi itu juga di PHK gak dipolisikan, itu enak banget tuh dia tuh. Ya kan? Ini baru 1.200.000 doang udah ketahuan, kasihan. Ya kan? Nah itu, kalau kita tuh damai sejahtera dicuri sama si iblis, jadinya berantakan, pekerjaan pun jadinya berantakan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dalam pelayanan, banyak yang gesekan, si itu begini, si A begini, si B begini, udahlah begini. Akhirnya apa? Nggak pelayanan lagi, banyak Bapak Saudara. Kenapa? Karena membiarkan damai sejahtera itu dicuri sama si iblis. Makanya kita hari ini mau belajar bagaimana, itu kan tadi dikatakan gini, Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu pada kita. Artinya itu sudah milik kita, atas kuasa kita. Ini mic punya saya. Kalau ada yang mau curi, kita harus apa? Ya kita jaga Bapak Ibu Saudara, benar gak? Begitu juga damai sejahtera itu sudah diberikan pada kita. Iblis mau curi, kita jaga. Kita simpan dengan baik, jangan sampai dicuri. Hanya hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga damai sejahtera kita yang Tuhan sudah berikan pada kita sehingga tidak dicuri sama si iblis. Ya, coba kita mau buka firman Tuhan. Next. Di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Di sini saya sudah siapkan Bapak Saudara, Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 di sini katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah di sini kita mau belajar Saudara. Jadi bagaimana cara kita menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan sama kita. Yang pertama, next. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Di ayat yang pertama di sini katakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita di sini adalah kata kerja, bukan suatu kondisi. Memang kalau dalam masalah pergumulan hidup kita, sesuatu yang gak enak dalam hidup kita, itu membawa duka cita sama kita. Duka cita itu adalah suatu kondisi. Ya, tetapi bersukacita ini adalah suatu kata kerja. Artinya ini adalah suatu keputusan kita untuk bersukacita. Dan firman Tuhan di sini katakan bersukacitalah. Artinya kita harus mengkondisikan diri kita untuk bersukacita. Kita harus mengkondisikan diri kita sukacita. Kita harus melakukan segala cara untuk kita bersukacita. Karena dikatakan di sini, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya apa? Bagaimanapun caranya, kita harus cari caranya agar kita tetap sukacita. Seperti orang cari ribut, Bapak Saudara. Ya, kalau orang cari ribut nggak ada masalah, jadi ada masalah kecil dibesar-besarin. Pokoknya harus ribut. Nah begitu juga ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus cari alasan untuk kita bersukacita. Bagaimanapun caranya. Bagaimana bisa
permasalahan ini A, B, C, ya pergumulan A, B, C, kita harus sukacita. Bagaimana bisa? Memang nggak bisa, Bapak Saudara. Dari keadaan dunia ini kita nggak bisa mungkin sukacita. Ya, dari pergumulan yang ada kita mungkin nggak bisa sukacita. Tetapi di sini makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam dunia ini emang nggak bisa, tapi di dalam Tuhan bisa. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Makanya kalau mau bersukacita, kita harus di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mencari, pasti kita mendapatkan di dalam Tuhan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan damai sejahtera itu pasti Tuhan akan berikan. Tapi yang harus kita lakukan apa? Sukacita. Bersukacita. Bahkan ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat kita. Ya, anak saya Grayson kan baru tadi yang teriak-teriak akhirnya dibawa keluar sama istri saya. Ya, itu kan dia baru umur 1 tahun 8 bulan. Ya, tapi dia udah tambah lucu banget, udah tambah ngerti ya. Kalau lagi makan gitu ya, dia makan duluan, habis itu baru ya saya istri makan gitu. Biasa kalau kita makan orang gede kan beda ya sama anak kecil ya, ada yang pedas, ada yang garing-garing. Ya, saya belum kasih ke dia lah, dia makan yang ada garingnya tapi memang beda. Ya, pas lagi makan yang garing-garing itu kalau dia liatin pasti dia liatin gini, dia nggak tahu kenapa selalu kalau saya yang makan yang garing-garing dia ketawa. Kenapa kamu ketawa, kamu mau ya, gitu ya. Tapi kan ini belum boleh buat dia, masih kecil ya kan. Tapi itu menggerakkan hati saya untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Ya, kamu belum boleh yang ini nih, snack kamu aja ya, saya ambilin snacknya yang terbaik buat dia nih. Makan nih snack kamu, baru dia senang. Dia sih nggak minta, dia cuma ketawa doang, hehehe. Tapi menggerakkan hati saya. Begitu juga Tuhan. Ya kalau dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sukacita aja dalam Tuhan. Itu menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya ada mukjizat di dalam ucapan syukur, dalam bersyukur. Makanya kita sukacita aja di dalam Tuhan. Ya, jadi ingat kalau kebalikannya sukacita itu kan bersukacita, kebalikannya apa? Bersungut-sungut, betul gak? Kalau kita gak bersukacita, kemungkinan besar kita akan bersungut-sungut dalam hal keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita harus pilih bersukacita. Jadi kalau udah mulai muncul nih, ya seperti gini, misalnya ada terjadi sesuatu, terus bilang, aduh, kenapa sih kayak gini? Capek banget sih kayak gini. Itu udah bersungut-sungut Bapak Saudara. Segera kita hentikan, berhenti. Jangan biarkan damai sejahtera kita dicuri sama si iblis. Justru kita harus kembali bersukacita di dalam Tuhan. Katakan aja sukacita ya, katakan ya Tuhan Yesus baik. Ayo sama-sama katakan sama saya, Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Daripada kita bersungut-sungut ya, itu malah mendukakan hati Tuhan. Kita bersukacita aja di dalam Tuhan. Itu justru akan menggerakkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, jadi damai sejahtera ini itu harus kita jaga dengan cara bersukacita. Ya, kalau kita lihat di ayat yang kelima, di sini selanjutnya dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di sini bukan berarti hendaklah orang tahu semua kebaikan kita, bukan berarti kita lagi gempar-gemborin kebaikan kita atau pencitraan gitu ya. Ya misalnya di tok-tok gitu ya, ngasih suatu, nih Pak ada makanan ya Pak, gimana perasaannya gitu kan. Nggak bukan gitu, itu pencitraan. Ya tapi ini bicara tentang bagaimana kita menyalurkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada orang-orang sekitar kita. Kita harus membawa damai sejahtera itu dan menyalurkan kepada orang-orang sekitar kita. Dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, maka dia akan disebut anak-anak Allah. Kita ini kan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita harus membawa damai sejahtera itu, kita membagikan, menyalurkan kepada orang-orang. Maka kita akan disebut berbahagia. Jangan malah sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Malah kita menghilangkan damai sejahtera orang. Wah jangan. Ketika kita datang, orang malah gak damai sejahtera. Males nih ada dia nih. Jangan. Ya, kita anak-anak Tuhan harus, kalau orang datang malah kita, wah sukacita. Wah seneng nih ada dia nih. Nah, kita harus belajar gitu Bapak Saudara. Tapi kalau kita sendiri gak punya damai, makanya kita harus punya damai sejahtera. Kalau kita sendiri gak punya damai sejahtera, bagaimana bisa orang lain merasakan damai itu dalam hidup kita? Maka kita harus terus pegang damai sejahtera Tuhan yang Tuhan udah berikan itu sama kita. Sehingga kita bisa bagikan. Apa hubungannya membagikan damai sejahtera dengan menjaga damai sejahtera? Apa hubungannya? Ya, dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah
Lebih bahagia yang memberi daripada menerima. Karena apa? Karena banyak memberi, maka akan dipercayakan lebih banyak lagi. Kalau kita mau lebih banyak lagi sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, kita bagikan. Maka damai sejahtera itu akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita, akan kembali kepada hidup kita. Amin. Jadi si iblis gak akan bisa curi tuh damai sejahtera kita. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga si iblis gak bisa mencuri, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Nah yang kedua, bagaimana cara menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan sama kita? Next, di ayat yang 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya kemarin tuh sempat, bukan kemarin banget sih, kemarin itu sama istri saya sempat ngobrol tentang masa depan kita. Ya dimana ya kan kita kan rumah masih kontrak ya. Tahun depan udah habis kontraknya. Itu kita kontrak juga dibantuin sama orang kan, puji Tuhan. Saya ngomongin sama istri, gimana nih tahun depan? Dia juga ngomong, gimana ya tahun depan kita udah gak ini, gimana. Pokoknya diomongin sekarang jadi kita tuh kayak ke bawah dalam khawatir gitu. Ya kan, terus dia bilang gimana nih saya nanti gini. Saya mikir ya. Saya bilang, kamu nanya saya juga kagak tahu. Gitu. Ya saya juga kagak tahu, tapi ya udahlah kalau begini-begini terus kita ngomongin, kita malah jadi kehilangan damai sejahtera, kita malah jadi lesu, kita nggak ada sukacita. Ya udah kita doa aja, kita minta sama Tuhan, udah sampein aja sama Tuhan, jujur aja sama Tuhan apa yang kita inginkan. Di sini dikatakan loh, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, karena khawatir nggak ada gunanya, betul nggak saudara? Nggak merubah segala sesuatu, tetapi nyatakan aja dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Udah kita doa aja setiap hari, doa, ya nyatakin aja sama Tuhan. Dan jangan lupa di sini dikatakan dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ya. Jangan kita berdoa, kita minta, tapi dengan ngeluh, Tuhan gimana sih, si ini udah dapat rumah, si ini Tuhan berkati, kok saya enggak sih? Nah itu mah dengan ngedumel. Ya, tapi ini dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara ya. Mama saya pernah cerita ya tentang tanah Fasos yang Tuhan berikan ini, gereja yang Tuhan berikan. Ya dulu Tuhan memberikan visi pada Bapak Gembala kita, tanah Fasos. Ya, saat itu dapat tanah Fasos di Taman Palem. Ya puji Tuhan. Udah dikasih, tiba-tiba dibalik lagi, ya kan? Tiba-tiba nggak jadi, wah bingung dong, mama saya juga bingung, kenapa nih Tuhan, ya kan? Yang mama saya lakukan apa katanya? Yang mama saya lakukan adalah dia berdoa setiap hari dengan ucapan syukur dalam setiap waktu selagi bisa, selalu mama saya ucapkan dalam hati, ya. Kalau ada orang yang dalam hati, kalau nggak dia ucapkan terima kasih Tuhan untuk tanah Fasos yang Tuhan berikan bagi GBI Eklesia Taman Palem. Dulu masih di Taman Palem. Terima kasih Tuhan, kata mama saya, mama ucapin terus tuh. Sampai tiba-tiba ternyata, ya Bapak Saudara bisa lihat sendiri, Tuhan berikan Bapak Saudara tanah Fasos, ya gereja yang Tuhan berikan di tempat ini. Itu semua karena doa dalam ucapan syukur, bukan ngedumel. Jadi kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang kita inginkan, nggak kita dapatkan. Nggak usah kita ngedumel, nggak usah kita bersungut-sungut. Ya kenapa? Kita bersukacita aja, bersyukur aja. Kita ucapkan aja dalam doa kita, permohonan dalam doa kita. Dengan ucapan syukur. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan nggak akan tinggal diam, Bapak Saudara. Ya, yang lebih parah lagi nih kalau ada orang nih ya, udah nggak dapet, bersungut-sungut, nggak doa lagi. Wah ini lebih parah lagi. Ya makanya ya kalau segala sesuatu ya kita rindukan, kita doa sama Tuhan bahwa dalam doa. Udah stop tuh kalau ada mulai muncul tuh sungut-sungut. Ya udah stop, sampein aja. Khawatir, kalau udah mulai mikir khawatir. Nggak usah dipikirin Bapak Ibu Saudara ya, kita pikirin sampai mumet juga gak akan berubah apa-apa. Ya doa aja, udah doa aja. Tuhan tolong saya butuh A, B, C, D. Pasti Tuhan akan jawab doa kita, amin. Yang penting kita dengan ucapan syukur. Biar apa? Damai sejahtera itu gak dicuri. Ya kita tetap bisa sukacita, bahagia, tenang di dalam Tuhan. Nah ini yang kedua Bapak Saudara ya. Di sini dikatakan, yang ayat ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus
Yesus. Ini hasilnya kalau kita nggak bersungut-sungut tapi kita berdoa dalam ucapan syukur, memohon dalam permohonan dengan ucapan syukur, ini hasilnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu apa maksudnya sih? Melampaui segala akal. Artinya itu nggak masuk lagi pikiran kita. Orang bisa lihat nih, kok bisa tetap sukacita ya? Kok dia tetap bisa tenang sih di dalam badai? Padahal secara akal nih harusnya nggak bisa. Nah itu damai sejahtera yang melampaui segala akal, Bapak Saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan harus bisa menampilkan seperti itu. Walaupun kita pergumulan ada, Tuhan izinkan kita di tengah badai, Tuhan izinkan kita berjalan di lembah yang kelam. Tetapi kita tetap harus ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Orang akan sampai bingung, wih hebat ya, bisa tetap sukacita ya. Padahal keadaannya kayak gini, bisa tetap ya bersyukur ya. Nah, itu kita akhirnya apa? Bisa jadi berkat Tuhan, bisa jadi pembawa damai juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kita jangan lupa. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga damai sejahtera? Kita berdoa dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah ini yang kedua, Saudara. Yang ketiga, next. Bagaimana cara menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan? Di ayat yang ke-8 dikatakan gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu artinya apa? Jangan semuanya dipikirin. Tetapi kita harus pilih yang mana yang harus kita pikirin. Di sini dikatakan semua yang benar yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena segala sesuatu belum tentu benar. Jangan mikirin segala sesuatu yang belum tentu benar. Yang benar-benar aja yang kita pikirin. Kebenaran firman Tuhan, ya pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara ya. Semua yang mulia, yang adil, yang manis. Artinya apa? Kita cari itu yang baik-baik. Ya. Dulu saya tuh namanya juga anak muda ya, ketika menjalani hidup ya yang dari saya tuh single, yang kayaknya tuh belum banyak pergumulan lah, istilahnya pergumulannya cuma cari jodoh ya saat itu. Kemudian masuk ke dalam rumah tangga yang ternyata tuh rumah tangga tuh complicated ya, dimana kita harus membahagiakan istri, mensejahterakan keluarga, juga sebagai anak, sebagai hubungan dengan mertua, hubungan dengan orang tua dan lain sebagainya, pekerjaan. Wah, complicated Bapak Saudara ya. Yang istilahnya tuh pikiran tuh jadi mumet ya. Kadang-kadang mikirin yang jadi aneh-aneh ya. Dulu saya pernah mikirin yang gak jelas ya. Berpikir ketika saat itu ada Bitcoin ya. Saya berpikir coba dulu saya pas masih kuliah saya beli Bitcoin. 1 juta koin aja. Wah sekarang saya sudah jadi punya berapa tuh? 100 miliar, wah. Terus saya mikirin, wah kalau saya udah punya itu ya, wah saya beli ini, saya beli itu. Terus saya kasih gini-gini, wah saya gini. Gak ada gunanya. Ya udah lewat Bapak Saudara ya, gak ada gunanya. Itu gak usah dipikirin ya kan. Itu kalau kita mikirin begitu, ujung-ujungnya jadi gak bersyukur akan keadaan kita saat ini, betul gak? Kita jadi gak bersyukur. Udah yang kayak yang aneh-aneh kayak gitu gak usah dipikir-pikirin Bapak Ibu Saudara ya. Kita pikirin yang baik, yang adil, yang suci, yang manis, ya, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini isinya tentang apa? Tentang kesaksian hidup. Ya, yang kita pikirkan itu tentang kebenaran firman Tuhan, pertolongan Tuhan, tentang salah khotbah yang baik. Itu yang harus kita pikirin, yang membangun iman kita. Jangan pikirin tuh yang gosip-gosip ya sekarang yang dipikirin ya itu kenapa tuh si Ruben sama Sarwenda ya apa tuh, itu lagi rame cari alasannya kenapa kok sampai digugat cerai. Udah gak usah dipikirin ya. Ya kan, udah gak usah dipikirin ya. Pikirin yang baik-baik, yang manis-manis. Kalau ada orang yang menyakiti kita, udah jangan dipikirin, jangan kesel banget sama dia, gini nggak usah dipikirin Bapak Saudara ya. Itu malah jadi sampah dalam hati kita, menghilangkan damai sejahtera kita. Makanya kita harus selektif dalam pikiran kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis menguasai pikiran kita sehingga damai sejahtera itu akhirnya hilang dalam kehidupan kita, ya. Dan di sini dikatakan lagi di dalam Filipi ayat 4 ayat 9 dikatakan dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka apa? Allah sumber damai sejahtera
Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dikatakan ini, Allah sumber damai sejahtera. Benar, Tuhan itu sumber damai sejahtera. Artinya apa? Kita harus datang sama dia kalau mau damai sejahtera. Kalau kita lakukan semuanya itu, kita jaga damai sejahtera, maka dia akan senantiasa menyertai kita. Amin. Damai sejahtera sesungguhnya yaitu ketika kita berjalan bersama Tuhan dan mengenal Tuhan. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan sama kita. Ya, kalau kita terus melangkah berjalan di dalam kebenaran ya. Nah, inilah 3 hal Saudara next yang bisa kita lakukan. Bagaimana sih cara kita menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan? Yang pertama apa tadi? Bersukacita senantiasa. Yang kedua mana? Berdoa dengan ucapan syukur. Jangan lupa selalu mengucap syukur Saudara ya. Bisa dicontoh ya doa dari Ibu Gembala ya. Terima kasih ya kalau Bapak Saudara lagi mau punya keinginan apa, doa sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan sudah berikan rumah yang besar. Tuhan terima kasih kau berikan pekerjaan yang baik bagi saya. Tuhan terima kasih kau berikan anak-anak yang luar biasa bagi saya. Doa terus Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga apa? Menjaga pikiran kita. Harus selektif Bapak Saudara ya. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa.